nasihat dari Salman Al-Farisi untuk kita. Salman dikenal sebagai pecinta ilmu pengetahuan, dan dia selalu mengajarkan orang juga untuk mencintai ilmu pengetahuan. Padahal Salman itu, kalau boleh disebut sekarang ini, termasuk tokoh-tokoh sufi yang awal, karena dibukakan kepadanya alam mukasyafah, dan alam mukasyafah beneran, bukan karena gangguan jiwa. Sampai menjelang hari akhirnya meninggalkan dunia ini, Salman sudah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan berkesempatan mengobrol dengan para penghuni alam barzah. Jadi menjelang akhir hayatnya, Salman diusung sebagai jenazah, belum meninggal dunia, diusung sebagai jenazah, dibaringkan di kuburan. Lalu Salman memanggil para penghuni alam barzah dan mengajaknya berbincang. Obrolan Salman dengan para penghuni alam barzah ini dikumpulkan dalam sebuah kitab. Kalau ada yang sudah berniat mau mati, janganlah mati lebih dahulu sebelum membaca informasi tentang alam di sebelah sana, supaya kita memasuki kubur dengan ketenangan, karena peta alam kubur itu sudah kita miliki, dan itu berkat jasa Salman Al-Farisi. Jadi Salman adalah orang yang memiliki, sebutlah, ilmu makrifat atau ilmu hakikat atau puncak pengalaman spiritual. Tetapi yang membedakannya dengan para pseudo sufi di abad ini ialah Salman itu mencintai ilmu pengetahuan. Sekarang muncul sufi-sufi palsu yang mendagangkan tasawuf dengan mengatakan tidak perlu ilmu itu karena kita sudah mencapai ilmu hakikat. 2 malam yang lalu ketika saya kembali dari Jakarta ke Bandung, menjelang tengah malam saya mendapat telepon dari seseorang di Jakarta bahwa dia sedang mendatangi seorang ahli ilmu hakikat di sebuah sudut somewhere in Jakarta. Dan biasanya yang punya ilmu hakikat-hakikat begitu, itu emang hidupnya sederhana, zuhud lah. Tapi ini zuhudnya itu karena memang tidak punya apa-apa. Datang ke situ dan katanya, kata si penelpon itu kepada saya, Ustadz apa boleh nih kita berguru sama dia? Menurut dia, kita bisa sampai kepada hakikat tanpa melalui syariat dan tarikat. Saya katakan, huwa majnun. Tinggalkan dia itu. Karena Salman yang paling tinggi mencapai ilmu hakikat adalah orang yang sangat rajin mencari ilmu. Laqad asyba'a al-ilm, kata Rasulullah. Walaupun dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, ada 2 orang yang tidak pernah kenyang. Satu pengejar harta dan kedua pengejar ilmu. Orang mengejar ilmu itu tidak pernah kenyang, dan saya kira Salman pun tidak pernah kenyang. Atau mungkin Salman lah yang kenyang dengan ilmu dibandingkan yang lain-lain. Dan Salman mencintai ilmu luar biasa. Itulah sebabnya Salman bisa berusia lama. Itulah sebabnya Salman mencapai usia 350. Kalau leluconnya yang itu-itu juga, insya Allah cepat juga tuanya. Karena otak kita itu hanya tumbuh subur dengan novelty, dengan sesuatu yang baru, yang terus-menerus baru. Istri juga kayaknya, kalau punya istri, kalau ingin tetap muda, harus istrinya baru terus. Tentu tidak tanpa harus menggantinya, ya. Harus menggantinya, supaya istri saya tidak tersinggung. Dia harus tetap baru tanpa harus menggantinya, kan? Diperbaharui. Dalam bahasa Inggris, diperbaharui itu direnovasi. Renovate itu diperbaharui. Kita kembali kepada Salman. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, adraka Salman al-ilm al-awwal wal-ilm al-akhir wa huwa bahrun la yunzih wa huwa minna ahlul bait.
Salman sudah mencapai ilmu orang terdahulu dan ilmu orang kemudian. Dialah lautan ilmu yang tidak pernah kering dan dia termasuk dalam kelompok kami Ahlul Bait. Pada suatu hari seorang lelaki dari Bani Abbas, bukan Abbas, dari Bani Abbas, untuk menjadi murid Salman. Tapi selama dia menjadi murid Salman itu, Salman tidak bisa ditandingi dalam kebaikannya, dalam amalnya. Kalau dia yang menggiling gandum, maka Salmanlah yang membuat rotinya. Kalau dia mengumpulkan jerami untuk memberi makanan kepada ternaknya, Salmanlah yang memberikan minum kepadanya. Sampai satu saat, sampailah mereka pada tepian sungai Dajlah. Wahia tatfah, dan sungai Dajlah itu lagi berlimpah airnya. Faqala Salman lil Abasi, Salman berkata kepada Absi, turunlah kamu minum dari sungai Dajlah itu. Dia turun lalu minum. Setelah itu Salman berkata, Zidan, tambah lagi. Dia fazdada, turun lagi, nambah lagi. Lalu Salman berkata, kam taraka naqasat minha, menurut kamu berapa berkurangnya air sungai Dajlah yang sedang banjir itu setelah kamu minum di situ? Dan waktu itu sungai Dajlah masih bersih, Amerika belum menyerbu ke situ sih. Masih sangat bersih, jadi orang bisa minum dari sungai Dajlah itu. Ma'asa an anqasa minha, kam taraka naqasta minha, berapa kamu lihat kamu sudah kurangi air Dajlah itu? Wa ma asa an unqisa minha, kayaknya aku tidak mengurangi sedikit pun air sungai Dajlah itu. Kadzalikal ilm, begitulah ilmu. Ta'khudhu minhu wa la yanqus, ilmu itu kamu bisa ambil dari sumbernya dan tidak akan pernah berkurang. Fa alaika bil ilmi bima yanfa'uka, karena itu kumpulkanlah ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Hendaklah kamu tetap mencari ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Salman berkata kepada Hudzaifah, rupanya Hudzaifah ini yang dari Abasi ini, ya akha Bani Absin, al ilmu kathir wal umru qasir, fakhud minal ilmi ma tahtaju ilaihi min amri dinik. Wahai saudaraku dari Bani Abbas, ilmu itu banyak dan umur itu pendek, maka pelajarilah ilmu itu yang bisa memperbaiki urusan agamamu. Ia juga pernah memberi nasihat kepada Abu Darda, sahabat Nabi yang lain. Innal ilma kal yanabi yaghshahunnan nas fayahtalijuhu hada wa hada fayanfa'u Allahu bihi ghairu wahid. Inna mathalal alim kamithli rajulin hamala sirajan fi tariqi mazlamin yastadi'u bihi man marra bihi wa kullun yad'u lahu bil khair. Kata Salman kepada Abu Darda, ilmu itu seperti sebuah sumber mata air yang di situ manusia berkumpul, mengambilnya, berkerumun di situ, ada banyak sekali yang memperoleh manfaat daripadanya. Perumpamaan seorang yang berilmu itu, seorang alim, itu seperti lelaki yang membawa lampu di tengah-tengah malam di jalanan yang gelap. Dia memberi sinar siapa saja yang dilewatinya, dan semua orang yang memperoleh sinar itu mendoakan kebaikan baginya. Ini nasihat Salman yang terakhir yang kita kutip di sini. Manusia itu ada 3 golongan. Sami'un, fa'aqilun, fatarikun. Wasami'un, fa'arifun. Wa minan nasi hamilu da'in, wa minhum hamilu syifa'in. Manusia itu ada 3 golongan. Satu orang yang mendengar, kemudian memikirkan apa yang dia dengar itu, tapi kemudian dia meninggalkannya. Dan yang kedua yang mendengarkan dan kemudian memahaminya,
Dan di antara manusia ada sebagian yang membawa penyakit dan sebagian lagi ada yang membawa obat. Sebagian di antara manusia itu ada orang yang apabila wa minan nas man idza zakartallaha indahu a'anak wa habba dzalik. Ada orang itu yang kalau kamu menyebut nama Allah di dekatnya, dia membantu kamu dan mencintainya. Dan kalau kamu lupa, dia mengingatkan kamu. Di antara manusia itu ada orang yang ketika kamu mengingat Allah, dia tidak membantu kamu. Dan kalau kamu melupakannya, ia tidak mengingatkan kamu. Maka rendahkan dirimu di hadapan Allah dan ciptakanlah kehusyuan, rasa takut di dalam hatimu kepadanya. Karena keselamatan dari Allah tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Kalau Allah menganugerahkan kepadamu ilmu, maka sebarkanlah ilmu itu. Kai ta'allama mimma 'allamakallah, supaya orang bisa belajar dari ilmu yang diajarkan Allah kepadamu. Karena perumpamaan seorang alim yang mengajarkan ilmunya seperti seseorang yang membawa lampu di punggung jalanan, maka siapa yang dilewatinya akan memperoleh cahaya daripadanya dan mendoakan keberkahan dan kebaikan kepadanya. Tetapi ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain, Salman menyebutnya wa inna mithla ilmin la yuqalu bih. Tapi ilmu yang tidak pernah diomongkan, disimpan aja untuk dirinya. Kasonamin naimin, itu seperti berhala yang lagi tidur. Ya seperti berhala lah, yang tidur, la yakul wa la yashrob, tidak makan dan tidak minum. Itu kata Salman yang kita kutip dari kitab Tahdhib Tarikh Dimashq Al-Kabir, juz ke-6 halaman 209.